Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna hadis ini? Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi," seandainya mereka tahu balasan solat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Dan setiap langkah itu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynah, semuanya kami hitung, kami catat dalam buku catatan yang nyata. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Kalau ada yang berkata kami tidak melangkah kaki tadi Pak Ustaz, kami naik kendaraan, maka setiap tetes bensinnya pun dibalas Allah SWT. Kami tidak pakai bensin, pakai solar, setiap tetes solarnya pun juga dibalas Allah. Kami tidak naik kendaraan, numpang sama kawan, setiap tumpangannya pun dibalas Allah SWT. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh ini melimpah ruah. Dari tadi malam ketika kami pulang, bahkan kata Habib, mungkin sebagian ini tidak pulang ke rumah tapi langsung menunggu di masjid karena iktikaf dan solat subuh berjamaah. Nampak ramai syiar. Apa maknanya ini? Tentu ini diliput dengan televisi live, siaran langsung, bahkan ada juga yang melalui internet streaming. Maka orang-orang yang berpikir akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melihat kita ramai ini, mereka berpikir 2 kali. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Di tempat lain boleh sedikit, tapi di Palembang luar biasa mereka. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Nampaknya mereka sedikit kalau di tempat yang lain, tapi pada solat subuh, kalau solat subuh sudah macam solat Jumat, disitulah gentar, disitulah akan merdeka Palestina. Allahu Akbar. Palestina kata orang tak mungkin merdeka Pak Ustaz. Allah berjanji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai batu pun akan berkata, apa kata batu? Ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza kafirun uqtulhu, ini di belakangku ada orang kafir bersembunyi yang tidak bersaksi menolong agama Allah, hanya pohon syajaratul gharqad. Subhanallah, Masya Allah, hari ini Palestina ditumbuhi tanaman yang hijau. Mata kita melihat dari perbatasan Rafah, 2 kota yang dipisah, satu diambil oleh Mesir, satu masih dijajah oleh Israel, dan pokok-pokok kayu gharqad tegak berdiri seperti pinus. Mereka sengaja menanamnya karena akan menanti kedatangan Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan di akhir zaman. Tapi janji itu pula yang ditagih, diminta orang beriman dengan ramainya mereka solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umat ini pada waktu paginya. Doa Nabi SAW, Nabi mengatakan berkahi umat ini pada waktu paginya. Hari ini banyak waktu pagi tak berkah. Kenapa? Orang tertidur. Sampai apa kata pepatah orang, jangan sampai rezeki dicotok ayam, jangan sampai rezeki habis di patuk ayam. Sekarang bukan cuma di patuk ayam, ditangkap harimau, dimakan musang, diambil ikan, sehingga tak bersisa lagi. Rezekiku mana? Rezeki kau sudah dituliskan Allah, lalu kenapa hilang? Diambil makhluk lain yang lebih kuat, lebih cepat. Cicak.
Cicak itu makhluk paling unik. Orang tegak, dia telentang. Makanannya lebih unik lagi. Kita memakan binatang mati yang ada di atas meja makan. Dia enggak, yang terbang bisa dia makan. Wow, 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 dia makan. Luar biasa cicak. Maka Allah Ta'ala itu maha adil. Cacing makhluk yang menjijikkan. Cacing tak bisa di atas tanah. Kenapa dia tak bisa di atas tanah? Karena dia punya banyak kekurangan. Yang pertama, kulitnya tak ada. Cacing makhluk yang tak berkulit. Maka kalau diletakkan dia kena panas, tersiksa, kasihan. Lalu kemudian cacing tak berkaki. Maka dia tak bisa di atas tanah. Lalu kemudian cacing tak bertelinga. Kalau cacing bertelinga, itu ular naga namanya. Lalu kemudian atas kelemahannya itu, Allah tak buat dia mati kelaparan. Sampai sekarang tak ada cacing mati kelaparan. Kenapa? Karena Allah ciptakan dia punya hidung yang luar biasa tajam. Menurut penelitian, hidung cacing bisa mencium bau jenazah 1 kilometer. Abdul Somad mati meninggal, ditanam di sini, radius 1 kilometer semua cacing mencium. Apa kata mereka? Serbu, ada brownies. Mereka akan makan itu semua. Ini keadilan Allah. Begitu juga dengan rezeki. Dikasihnya kaki, dikasihnya tangan, dikasihnya mulut, dikasihnya mata, dikasihnya telinga. Tapi kalau kau tak bergerak, rezekimu akan diambil orang. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, rezekinya dijamin Allah. Dabbah, kau kenapa tak bekerja? Kenapa tidak beraktivitas? Kenapa tak bangun pagi? Kenapa tak berangkat cepat kerja? Kata ayat Quran kan segala rezeki sudah dijamin. Kenapa kita mesti sibuk-sibuk? Dia lupa makna dabbah. Dabbah ya dubbu, bergerak. Kalau kau bergerak, fi kulli harakah barakah. Setiap gerak ada barakah, cepat datang. Andai tadi kita tidak datang ke masjid ini, masih juga tidur sampai jam 6 kurang 15 ini, maka sudah berapa yang tertinggal. Tak dapat salam dari Pak Wali, tak dapat salam dari Pak Imam, tak dapat salam dari Pak Protokol, tak dapat salam dari Ustaz Abdul Somad, tak dapat doa dari para habaib, tak dapat kebaikan Asmaul Husna. Maka 6 rezeki sudah hilang. Itulah maka cepat-cepat datang ke masjid. Ini banyak anak-anak muda yang katanya sudah ikut hijrah, yang katanya sudah ngaji, tapi hanya hafal dalil-dalil kelahi, debat masalah kunut subuh. Yang satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan enggak pakai kunut, sampai berdebat jam 2 malam. Besok dua-duanya tak sembahyang subuh. Ini tak betul. Kenapa? Wala tanaza'u, jangan berkelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, hilang semangat. Kalau sudah kelahi, kamu akan gagal, hilang semangat. Nata'awan fima tafaqna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada kalau ada perbedaan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, FPI, semuanya sepakat solat subuh itu wajib. Tunjukkan sama saya mana mazhab yang mengatakan solat subuh sunat. Tak ada. Semuanya sepakat solat subuh wajib. Tapi teknisnya berbeda. Yang satu pakai usolli, satu tak pakai usolli. Yang satu bismillah jahar, yang satu bismillah silent. Yang satu pakai kunut subuh, yang satu tak pakai kunut. Yang satu telunjuknya sekali angkat, yang satu berputar-putar. Itu saja teknisnya. Yang satu duduknya tawarruk, yang satu duduknya iftiras. Ini perkara-perkara sunat. Maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Lalu kemudian setelah itu bekerja sama. Betapa indahnya kalau ditanya orang, kamu kenal dia di mana? Aku kenal dia di Masjid Agung. Masjid Agung mana? Masjid Agung Sumatera Selatan, Palembang. Oh, kapan tuh kenalnya? Waktu kami sholat subuh berjamaah. Terus sama-sama kehilangan sandal. Apa yang terjadi? Rupanya sandal kami mirip. Sandalku dipakai dia, sandal dia dipakai aku. Akhirnya kami pun bersahabat. Indah. Tanya kawan sebelah, kamu kenal dia di mana? Kami sama-sama di Jakarta. Ngapain? Sama-sama mabuk. Apa kerja di Jakarta? Kami sama-sama dugem. Apa dugem tuh? Duduk sambil gemetar.
Maka perkenalan di masjid, yang muda-muda sudah hijrah, solat subuh paling berat aja dia datang, apa lagi solat zuhur, solat subuh paling berat aja dia hadir, apalagi solat maghrib. Dan semangat ini yang harus tetap dijaga. Maka buatlah komunitas. Antar ustadz-ustadz sudah membuat komunitas Maspurah, antar ulama dan umara membuat komunitas kerjasama, karena tak bisa main sendiri-sendirian. Ustadz dengan ustadznya, umarok dengan umaroknya. Di Palembang kita melihat ulama berjalan bekerja sama. Malam tadi Pak Wakil Gubernur hadir, subuh ini Pak Wali datang, maka nampak sejalan antara ulama dan umarok. Lalu kemudian antar komunitas anak-anak muda. Kenapa dari tadi ustadz nyebut anak muda, anak muda, anak muda? Adapun orang tua yang sudah ke masjid memang sudah selayaknya. Kalau sudah tua tak ke masjid, kapan lagi? Nunggu jadi jenazah. Ada orang-orang yang tak pernah ke masjid, tapi begitu dia ke masjid, bukannya di belakang imam, langsung di depan imam. Tak pernah mau sekalipun, saking sombong angkuhnya, tak mau di belakang imam. Alah, apa itu imam? Dia kan manusia, aku manusia, ngapain aku di belakang dia? Memang betul Pak, terakhirnya kau di depan imam langsung diletakkan imam. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, salam. Tapi Pak Imam tak sakit hati, dia baik. Apa kata dia? Apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau sempat saya ada di situ, apakah jenazah ini baik? Tak baik. Dulu dia tak mau di belakang imam sama sekali. Apa kata Pak Imam? Jangan marah-marah Ustadz Somad. Bagaimanapun juga dia ini adalah hamba Allah. Mari kita antar kepada cacing-cacing yang sudah menunggu dia. Maka sampai masanya kita akan mati juga. Yang kita bawa ini mana? Inilah langkah-langkah kaki. Inilah solat berjamaah. Inilah salam bersalaman. Mamin muslimah, ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa keduanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah diampunkan Allah, bersalaman. Assalamualaikum Pak Wali, apa kabar? Assalamualaikum Habib Mahdi, apa kabar? Assalamualaikum Ustadz Buya Kiai, apa kabar? Berjumpa, bertatap muka, mata bertatap mata, mata jendela jiwa. Ada semangat magnet. Apa kabar? Sehat. Selesai sholat, salaman. Habis sholat, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya diajak salaman sebelah kanan, saya salaman. Diajak salaman sebelah kiri, salaman. Pak Ustadz, apa boleh salaman selesai sholat? Apa salahnya? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, habis sholat ada yang ngajak salaman, ya boleh, ngubah. Yang belum sholat tadi dia belum salaman, selesai sholat dia salaman, sunnah. Sebelum sholat belum salaman, selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Pak Wali, saya Pak. Itu baru tak boleh. Tak usah dipermasalahkan yang tak masalah. Maka ini semua menjalin ukhuwah Islamiyah. Apalagi anak-anak muda yang sudah hijrah ini. Padahal ini malam Ahad, malam libur, malam Minggu, orang tengah malam, tapi subuh masih tetap ramai, melimpah ruah sampai ke belakang, sampai ke tepi jendela. Apa maknanya? Ini menunjukkan anak-anak muda tidak tinggal sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Di sebagian tempat ngadu orang tuanya, alhamdulillah Ustadz Somad, setelah anak saya selalu ngikuti kajian Ustadz. Dulu dia cuman sholat subuh aja, sekarang anak saya itu senang saya nengok dia Pak Ustadz. Kenapa? Sekarang sholat duhanya pun sudah pakai kunut. Jam 7.30 tutup jendela, rapatkan horden, matikan lampu, sholli fardhus subhi. Allahumma dina fi man hadain. Mak ngintip dari balik jendela, ya Allah, anakku sejak ikut pengajian Ustadz Somad nih, sampai Ustadz Somad, kira-kira kalau duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Mazhab kesiangan. Mana ada duha berkunut?
Ini tak betul. Oleh sebab itu kita jaga keistiqomahan ini. Ingat, serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Nanti setiap 3 bulan sekali di BKB akan ada terus tabligh akbar. Macam-macam ustaz akan didatangkan dari macam-macam negeri, dari Jakarta, dari Surabaya, para habaib dari Yaman dihadirkan. Maka tinggal datang saja, 3 bulan sekali datang, hadir, melimpah ruah. Apa setelah itu? Deklarasi, berbagai macam deklarasi. Deklarasi tolak narkoba, deklarasi tadi malam majukan ekonomi umat, belanja kepada orang-orang Islam dengan berjamaah. Maka bukan sekedar datang, ngumpul, pulang, enggak, tapi ada langkah-langkah setelah itu. Macam-macam ustaz. Jangan ustaz somad teruslah. Oke, macam-macam ustaz. Sekarang kan ustaz ini ada spesialisasinya. Ada ustaz yang khusus zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muhasabah, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Oh, nangis semua jamaah. Apa yang kau tangiskan? Sertifikasi belum cair. Nangis itu karena dosa, karena maksiat. Wah, 3 bulan yang akan datang, undang lagi ustadz yang lain. Apa nih? Sedekah. Marilah bisa bersedekah. Ada yang sakit mau sembuh, sedekah. Ada yang belum nikah mau nikah, sedekah. Yang sudah nikah mau nikah sekali lagi, sedekah. Wah, ayo bentang semua, buka. Siapa? Ustadz Yusuf Mansur, spesialis sedekah. Dah 3 bulan lagi undang lagi Agim. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini semua beraneka ragam macam-macam. Saya ustadz yang serius-serius ni tak mau saya Pak Ustadz. Saya mau ustadz yang macam wayang. Ustadz cepot. Masa ustadz terus? Saya mau ustazah lah, Mama Dede. Tak ada alasan untuk tidak mengaji. Ini semua dalam kerangka apa? Yang penting orang mau ngaji aja dulu. Habis itu baca kitab sama habaib sama ulama. Tapi jangan lupa anak-anak kita pendidikan agamanya. Ini kenapa bisa subuh ramai macam ini? Karena orang Palembang mendidik agama kepada anak cucu, diwariskan dari para ulama dulu. Baca kitab kuning, baca. Saya ceramah di mana-mana, banyak juga yang ngasih hadiah macam-macam. Pergi ke sana, mereka kasih batu cincin, pulang sampai 3 batu. Pergi ke sana, dikasih sal, dikasih sorban. Tapi ketika saya ceramah di Palembang, datang ibu-ibu, ada yang mau kami beri ke ustadz. Saya udah curiga, jangan-jangan asal jangan anak gadis saja lah. Apa namanya bu? Ini buku almarhum ayah kami. Tak terbaca oleh kami. Kami takut dia menjadi dimakan rayap. Maka kami tengok ustadz tausiah ceramah, ustadz baca, mudah-mudahan pahalanya mengalir. Boleh ustadz tengok, ceritakan apa isinya. Baik bu. Begitu saya buka, oh ini bu tafsir. Ada ulama 2 orang, namanya Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, satu lagi Jalaluddin Al-Mahalli. 2 Jalal, maka 2 Jalal, Jalalain. Inilah tafsirnya. Berarti ayah ibu dulu sudah punya kitab tafsir ya. Ini ustaz buku apa? Ada fikih 4 mazhab bu. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Maka 4 mazhab ini disusun oleh Imam Al-Jaziri. Inilah kitabnya. Jadi ini kitabnya Pak Ustaz. Ya. Tapi jangan karena udah saya jelaskan berubah niat tak jadi.